Halo semua, selamat datang di podcast Indonesia Parliamentary Center. Podcast ini kami buat dengan tujuan untuk melakukan edukasi dan membumikan isu-isu berkaitan dengan keparlemenan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Putra Satria dan saya merupakan peneliti di Indonesia Parliamentary Center. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan topik yang berkaitan dengan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Teman-teman mungkin juga sudah cukup mendengar berkaitan dengan topik atau isu yang sedang kita bicarakan ini gitu. Tapi sebenarnya kita spesifiknya ingin tahu sebenarnya sejauh apa sih komitmen pemerintah dan juga parlemen untuk menyelesaikan pembahasan mengenai rancangan undang-undang ini. Dan teman-teman, untuk mendiskusikan topik tersebut, tentu saya tidak akan sendiri. Kita akan ditemani oleh narasumber yang tentunya memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk membicarakan topik tersebut. Beliau adalah narasumber kita, seorang peneliti juga dari Indonesia Corruption Watch, dan spesifiknya di Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan. Yaitu ada Mas Diki Andia. Gitu ya. Nah, beliau udah di tengah-tengah kita nih. Mungkin Mas boleh kenalin dulu sedikit profil tentang dirinya. Iya, oke Mas Satria, terima kasih. Selamat. Sebutannya apa ya kalau teman-teman pendengar? Pendengar parlemen ini, kita sebut Sobat Parlemen. Sobat Parlemen, halo. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Sobat Parlemen. Ya, nama saya Diki. Saya sehari-hari bekerja di Indonesia Corruption Watch. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Satria. Bergerak di bidang, kalau divisinya di bidang hukum dan monitoring peradilan. Beda sedikit ya, yang satu IPC, yang satu ICW. Itulah kolaborasi dan kombinasi yang harusnya memang kita kedepankan hari ini ya di era ini. Apalagi kalau yang namanya memerangi korupsi gitu kan. Betul. Nah, ngomongin soal perampasan aset tindak pidana RUU ini, gitu ya. Kalau berdasarkan pemantauan kami di Indonesia Parliamentary Center, lebih kurang udah 15 tahun usianya, atau 16 tahun. Sejak secara resmi itu diajukan 2008, ketika itu diinisiasi oleh PPATK gitu. Untuk mengisi, katanya narasinya mengisi kekosongan hukum dalam upaya kita dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Tapi sebenarnya dengan usia yang menurut saya tidak muda ya, Mas ya. Itu udah hampir 15 tahun. Agaknya sampai hari ini kita belum pernah mendengar RUU tersebut berhasil disahkan, selain dari lempar-lempar wacana harus segera disahkan dari sisi eksekutif, begitu juga dari legislatif gitu yang mendorong. Nah sebenarnya Mas, sebelum kita spesifik ngobrolin tentang RUU ini, karena ini salah satu narasi awal dibentuknya undang-undang ini kan untuk memerangi korupsi, tindakan pidana korupsi. Kalau potret hari ini bangsa kita dalam memerangi tindak pidana korupsi seperti apa Mas? Dari perjalanan Mas di ICW. Iya, kalau misalnya konteks kondisi tindak pidana korupsi di Indonesia sekarang itu setidaknya bisa dilihat dari indikator yang paling jelas adalah Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, di mana beberapa waktu lalu Transparansi Internasional Indonesia itu menyampaikan bahwa Indeks Persepsi Korupsi Indonesia itu anjlok sepanjang tahun 2022. Poinnya turun 4 poin begitu ya, dari 38 menjadi 34, dan penurunan poin ini bahkan ini diakui oleh Mahfud MD sebagai perwakilan dari pemerintah, bahwa penurunan poin itu jadi yang terburuk sejak era reformasi. Itu kan setidaknya jadi salah satu indikator potret kondisi tindak pidana korupsi di Indonesia sekarang. Dan sekarang salah satu indikator yang ditekankan oleh Transparansi Internasional Indonesia itu kan ada 3 begitu ya. Pertama, soal maraknya konflik kepentingan dalam proses pembentukan regulasi, lalu kemudian banyaknya korupsi politik, dan juga yang ketiga, ini menjadi satu hal yang nanti bisa kita bahas lebih lanjut gitu ya, sesuai dengan topik ini, efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum itu terbukti untuk memberantas dan mencegah korupsi itu tidak efektif. Wah, begitu kondisinya kita. Ya, saya juga sama mendengar bahwa indeks persepsi persepsi transparansi dan korupsi kita itu memang anjlok.
Berarti 3 poin tadi yang di-highlight oleh transparansi ini adalah juga bisa dikatakan tantangannya gitu, Mas. Iya, betul. Spesifiknya di efektivitas penegakan hukum dalam Betul. melakukan penegakan. Memang sebenarnya kalau kita korelasikan Mas dengan RUU perampasan aset ini, ada yang bilang gitu ya, kalau hari ini instrumen hukum kita, penegakan hukum kita utamanya dalam pemberantasan korupsi ada yang ada yang bolong atau misalnya Iya. kurang sempurna. Apakah benar sejauh itu? Dan maksud saya dengan adanya RUU perampasan aset ini akan mengisi itu. Iya, kalau dibilang legal gap, sebetulnya mengisi kekosongan hukum kan artinya tidak ada hukum yang mengatur. Tapi kalau dalam konteks untuk merampas aset hasil kejahatan, sebetulnya kita sudah punya sejumlah regulasi yang memungkinkan untuk merampas aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi. Undang-undang tindak pidana korupsi itu sudah pasti. Lalu kemudian undang-undang tindak pidana pencucian uang itu juga kan semangatnya apa namanya follow the money gitu ya, untuk menyasar aset hasil kejahatan. Nah, tapi kita penting untuk melihat efektivitas keberlakuan dari substansi hukum, dua substansi hukum tadi. Kita lihat misalnya dari catatan ICW di tahun 2021, apa namanya, dari 1.200-an perkara tindak pidana korupsi yang kita coba untuk pantau dari apa namanya tingkat pertama, tingkat banding sampai kasasi, nilai kerugian keuangan negara yang tercatat itu 62,4 triliun rupiah. Tapi kemudian yang berhasil kembali ke kas negara itu hanya 1,4 triliun rupiah. Kita lihat sebetulnya tren itu terjadi sejak apa namanya ketidakefektifan dalam konteks perampasan aset hasil kejahatan korupsi itu setidaknya bisa dilihat nggak cuma tahun 2021 tapi 4 tahun ke belakang gitu ya. Nah ini kan menunjukkan bahwa Indonesia itu perlu apa namanya stimulus begitu ya dalam konteks substansi hukum yang mampu untuk menjawab persoalan dari sisi tadi pengembalian aset hasil kejahatan. Nah sebetulnya rancangan undang-undang perampasan aset itu jadi satu hal yang urgent gitu ya kalau kita bicara soal fakta bahwa kita apa namanya substansi hukum sekarang itu belum bisa menjawab persoalan yang tadi. Ya urgensi apa namanya urgensi undang-undang ini kemudian itu muncul dengan beberapa tadi ya, dengan apa bisa dikatakan bukan dikatakan kekosongan tapi efektivitas regulasi yang ada sejauh ini ternyata tidak berbanding lurus dengan efektivitas misalnya mengembalikan kerugian negara. Iya, karena memang kecenderungannya kan untuk penegakan hukum kasus korupsi itu penegak hukum itu lebih menargetkan orangnya. Yang penting orangnya dulu nih di penjara. Asetnya itu bukan jadi pilihan utama lah. Artinya pendekatan utama di dalam rancangan undang perampasan aset ini bukan lagi terhadap subjek hukum, tapi asetnya gitu ya. Follow the money. Apa kemudian masih membedakan dari pendekatan yang baru ini? Kalau misalnya kita lihat, kalau sebelumnya mungkin berfokus pada aset, tapi yang RUU perampasan aset ini kita fokus kepada asetnya. Iya, sebetulnya satu hal yang apa namanya bisa kita anggap bahwa rancangan undang-undang perampasan aset ini jadi senjata baru gitu ya atau game changer dalam konteks untuk merampas aset hasil korupsi karena beberapa mekanisme di dalamnya itu memungkinkan aset itu dirampas tanpa mengikuti apa namanya tanpa harus dipidana dulu orangnya. Jadi ada konsep namanya non conviction based asset recovery begitu ya. Jadi asetnya itu dijadikan objek untuk objek sita, nggak peduli tuh kemudian ada kesulitan bahwa apa namanya terduga pelaku korupsinya itu di luar negeri atau meninggal dunia. Biasanya gitu ya, kabur dulu. Biasanya gitu. Terus iya, karena kan memang apa namanya prosesnya lama tuh kalau kita mengikuti konsep apa namanya pemidanaan gitu ya. Secara hukum, secara prosesnya sendiri itu harus apa namanya ada keberatan, ada replik, duplik dan lain seterusnya. Tapi kalau perampasan aset hasil kejahatan merampas aset hasil kejahatan dengan menggunakan mekanisme non conviction based asset forfeiture itu kan pakai pendekatan keperdataan. Jadi dia mekanismenya hanya pada pembuktian asetnya aja. Pada pembuktian asetnya. Iya betul. Wah itu kalau misalnya saya bayangkan singkatnya berarti ada proses apa ya menyederhanakan. Betul. Kalau misalnya berarti ada apa ya menyederhanakan kalau sebelumnya kita mulai proses pendekatan pembinaan yang panjang tadi
dengan perampasan aset ini kita lebih bisa shortcut gitu ya, Betul. tapi fokus kepada pembuktian. Tapi ini punya potensi nggak nantinya akan apa ya? Mungkin kalau misalnya semacam itu sebagai misalnya pihak yang terdakwa ya, itu merasa bahwa dia punya hak untuk mempertahankan posisinya atau dalam tanda kutip nggak perlu diperiksa gitu. Karena kan itu bagian dari hak asasi manusia. Iya, sebetulnya, nah ini sebetulnya valid ya bahwa ada diskursus mengenai apakah kemudian rancangan undang-undang perampasan aset ini melanggar HAM atau enggak. Iya. Kaitannya dengan mekanisme pembuktian karena apa namanya terduga pelaku atau orang yang asetnya itu dirampas atau dijadikan objek sita begitu ya, itu harus membuktikan bahwa apa namanya harus membuktikan bahwa asetnya itu tidak tercemar gitu dengan tindak pidana. Mekanisme beban pembalikan pembuktian itu sebetulnya dia itu konsepnya itu apa namanya harus membuktikan asetnya itu tidak tercemar, bukan untuk membuktikan kesalahan yang bersangkutan. Itu satu. Lalu yang kedua, apakah kemudian ini bisa serta-merta dikatakan sebagai untuk melanggar HAM? Konteksnya apa namanya asas praduga tak bersalah gitu ya? Ya enggak juga, karena kalau misalnya kita lihat secara jurisprudensi European Court of Human Rights itu sudah bilang tuh kalau misalnya non self incrimination atau apa namanya asas praduga tak bersalah itu sifatnya non absolut. Jadi dia masih bisa disimpangi asal ada alasan proporsionalitas untuk melakukan hal tersebut. Kalau misalnya kita bicara dalam konteks korupsi ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi asas proporsionalitasnya artinya terpenuhi itu. Jadi kalau dibilang melanggar HAM atau enggak, sebetulnya enggak juga karena itu tadi ya terdakwa masih diberikan beban apa namanya untuk membuktikan bahwa asetnya itu bukan berasal dari aset hasil kejahatan. Toh juga masih dikasih kalau misalnya dalam substansi rancangan undang-undang perampasan aset itu mereka juga masih diberikan kesempatan sebagai pihak ketiga yang punya etikat baik. Oke. Nah, sebelum kita ini kayaknya kita udah langsung masuk ke dalam apa ya substansi topik yang krusial di undang-undang ini. Tapi kita coba mundur sedikit. Ya. Karena ini ngomongin soal rancangan undang-undang. Kalau ngomongin rancangan itu kan berarti ngomongin di mana undang-undangnya dibuat. Gitu ya, bisa dikatakan di parlemen gitu. Atau bisa kita katakan proses legislasinya gitu. Dari teman-teman dari Mas Diki dan di teman-teman di CW misalnya melihat proses legislasi pembahasan RUU ini gimana? Iya, tadi Mas Satria sudah menyampaikan di awal bahwa memang apa namanya umur dari rancangan undang-undang perampasan aset ini sendiri sebetulnya sudah berusia berapa? Dari tahun 2008 dari tahun 2008 gitu ya. Tapi sebetulnya kalau bisa ditarik mundur 2 tahun lagi 2 tahun ke belakang begitu ya, tahun 2006 ini sebetulnya sudah disampaikan oleh Indonesia itu kan menjadi salah satu negara peserta dari United Nations Convention Against Corruption atau konvensi PBB tentang korupsi begitu ya, di mana salah satu rekomendasi dari UNCSC adalah negara peserta itu harus memiliki satu pakem peraturan perundang-undangan yang mengatur soal perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Barulah kemudian tahun 2008 PPATK itu menginisiasi, dan tahun 2012 muncul apa namanya naskah akademik dan juga draft rancangan undang-undang perampasan asetnya. Namun kemudian kita lihat dalam perjalanannya dari tahun 2016 sampai tahun 2022, tahun 2023 ini pembahasannya dibiarkan menggantung tanpa kejelasan begitu ya, walaupun kemudian per 4 Mei kemarin itu sebetulnya sudah ada komitmen dari pemerintah untuk mengirimkan surat presiden agar rancangan ini apa namanya segera dibahas di parlemen. Tapi kan kemudian kita lihat prosesnya sampai sekarang alih-alih rancangan undang-undang perampasan asetnya, surprise-nya aja belum dibahas begitu kan. Nah, sebetulnya ini valid kemudian kalau kita ngerujuk dalam pernyataan Ketua Komisi 3 pada saat RDPU dengan Mahfud MD begitu ya. Ketika dia ditanya untuk apa namanya untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset, ternyata responnya ya jangan ke kita, Korea ini kan ngikut sama atasannya gitu. Nah, seharusnya kalau dalam apa ya konteks bernegara, mereka mewakili rakyat sebagai konstituennya, itu kan harusnya memikirkan rancangan atau regulasi yang pro terhadap masyarakat gitu ya, pro terhadap pemberantasan korupsi, bukan
kemudian pro terhadap apa namanya tergantung pesanan ketua parpol dan lain seterusnya. Iya, iya, itu menarik ya. Kita sebut inisialnya BP aja gitu ya. BP. Nanti kena yang lain lagi. Nah, ya benar, saya sepakat sih Mas bahwa kemudian sangat miris ya kita kalau sebagai publik dan masyarakat yang mendengar sidang tersebut itu langsung kayak patah hati gitu. Gitu. Kayak rasanya kayak jatuh cinta pertama terus langsung diputusin gitu-gitu aja kan. Apa namanya? Kalau misalnya tadi dengan penjelasan Mas soal secara kronologis 2006, 2008 yang diresmikan, diajukan oleh PPATK sampai hari ini, dan quote-unquote tadi ada bahasa tentang disengaja mangkrak gitu ya, bisa dikatakan tidak ada progres sama sekali. Apa Mas? Apa ya, kalau dalam hukum praduga tak bersalah ya, atau kita duganya nih kenapa kok bisa dibiarkan dengan durasi lama itu mangkrak? Apa kira-kira faktor penyebabnya gitu? Faktor penyebab yang paling umum sebetulnya soal political will ya. Soal willingness mereka untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang ini. Padahal di saat yang sama kita lihat sebetulnya apa namanya DPR dan juga pemerintah itu memang cenderung untuk membentuk satu regulasi yang bukan pro terhadap rakyat, tapi juga tapi itu pro terhadap sekalangan orang aja dan oligarki. Kita lihat trennya sebetulnya dari tahun 2019 ketika Undang-Undang KPK itu direvisi, lalu kemudian Omnibus Law tahun 2020 dan juga Undang-Undang Minerba itu kan apa ya, beberapa peraturan perundang-undangan yang setidaknya bisa kita jadikan apa ya tendensi lah kepada pemerintah dan DPR bahwa mereka memang menciptakan atau merancang undang-undang yang hanya apa namanya menguntungkan bagi mereka, dan itu sebetulnya valid begitu ya kalau kita melihat dibandingkan dengan proses pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset yang sebetulnya itu secara substansi tadi jadi bisa jadi stimulus terhadap upaya pemberantasan korupsi. Ya kayaknya lebih semangat undang-undang yang investasi, undang-undang kayak gitu daripada undang-undang untuk memerangi korupsi ini ya. Gitu. Betul. Nah kalau misalnya bicara soal investasi, karena kan narasinya pemerintah dan juga DPR ini kan selalu untuk menguatkan ekonomi dan juga investasi begitu ya. Nah sebetulnya kalau kita bisa segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset, itu juga secara langsung dapat berdampak pada kemajuan investasi dan juga ekonomi di Indonesia. Bahkan apa namanya, karena Indonesia kan sekarang belum menjadi anggota tetap dari Financial Action Task Force gitu ya. Dan itu sebetulnya Financial Action Task Force atau FATF itu menggariskan bahwa rancangan undang-undang perampasan aset itu menjadi penting agar Indonesia bisa jadi anggota tetap. Nah, keuntungannya sebetulnya adalah itu kan hubungan baik dengan negara-negara yang lain gitu ya. Dan itu juga bisa jadi daya tawar Indonesia untuk menarik investor sebetulnya. Artinya biar justru dengan undang-undang ini disahkan, instrumen hukumnya lengkap, tidak ada potensi korupsi yang besar. Jadi kan trust negara atau investor itu ke negara kita kan besar secara ekonomi kan. Ya itu sih, benar, sepakat sekali. Tadi apa namanya? Ya kita minum dulu kali ya. Saya juga mau ngopi dulu nih. Apa namanya proses legislasinya tadi soal kita udah elaborasi soal urgensi, kemudian gimana mangkrak, faktornya, penyebabnya apa gitu. Di dalam proses maksudnya di dalam proses legislasi kan ada aspek yang penting ya Mas ya, yaitu soal gimana undang-undang ini digodok atau dibuat itu. Kalau tadi ada poin pentingnya adalah gimana cara undang-undang itu bisa menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat atau masyarakat yang lebih luas, masyarakat Indonesia gitu ya. Itu kan poin pentingnya adalah partisipasi ya, keterlibatan. Nah dengan sejauh ini menurut Mas Diki bagaimana keterlibatan masyarakat sipil atau semua kalangan terhadap pembahasan rancangan ini? Iya, sebetulnya dorongan ICW dan juga masyarakat sipil agar pemerintah dan juga DPR mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset sebetulnya bukan hal yang baru ya. Bahkan sejak naskah akademiknya itu keluar tahun 2012, kita secara konsisten sebetulnya mendorong agar ini segera disahkan baru. Tapi yang sebetulnya yang paling penting untuk meningkatkan tadi ya meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satu prasyarat yang harus terpenuhi itu adalah
dokumennya dibuka dulu nih. Ya, Kita right kan to be ngelihat informed. betul apa namanya naskah akademik dan draft rancangan undang-undang yang paling terbaru kan sebetulnya bisa didapatkan oleh masyarakat sipil di grup-grup WhatsApp gitu ya. Tapi kan itu nggak dipublikasikan secara resmi di kanal resmi pemerintah dan juga DPR. Nah, kita kan nggak tahu apa namanya draft yang tersebar di grup WhatsApp itu valid atau enggak. Itu kan jadi kewajiban pemerintah untuk segera membuka. Itu kan tadi ya untuk menjamin meaningful participation dan agar masyarakat itu bisa tahu nih perkembangan dari substansi rancangan undang-undang perampasan aset yang terbaru. Ya benar sekali. Gimana kita, berarti itu salah satu ya, saya sepakat ya, kita kondisi hari ini kalau kita perhatikan website DPR teman-teman, bisa di web dpr.co.id gitu ya, kalau nggak salah. Itu terkait rancangan undang-undang perampasan aset, dokumen yang katakanlah yang paling krusial ya berdasarkan dari laporan BPID dan catatan kami di IPC itu terkait dokumen risalah rapat misalnya. Itu kan dokumen yang paling banyak peminatnya, permintaannya. Dan juga dokumen-dokumen penunjang pembahasannya misalnya adalah RUU, kemudian juga ada naskah akademik dan sebagainya, itu di spesifiknya di rancangan undang-undang perampasan aset ini belum ada gitu. Jadi gimana caranya, maksud saya ya bagaimana kemudian masyarakat dapat terlibat secara aktif dan bermakna gitu ya ketika dokumen yang paling krusial itu nggak keluar, Terbuka, iya betul. nggak terbuka. Nah tadi sempat juga Mas udah singgung soal apa namanya komitmen dengan surprise gitu ya, yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Apa namanya beberapa waktu lalu, kurang lebih tanggal berapa Mas? 4 Mei. 4 Mei ya. Tapi rasanya sejauh apa komitmen ini punya apa ya daya dorong yang sangat powerful gitu. Iya, di dalam konteks yang hari ini kita udah mulai menuju pemilu gitu ya. Ada nggak sih? Iya, daya harapan? dorong sebetulnya pemerintah kan selalu ini ya narasinya ini kan apa namanya rancangan undang-undang perampasan aset ini inisiatif pemerintah. Jadi inisiatif baik itu ditunjukkan dengan pemerintah mengirimkan surat presiden. Tapi sebetulnya kalau bisa dilihat inisiatif baik itu nggak boleh hanya berhenti pada pengiriman surprise, tapi juga presiden itu kan apa namanya walaupun kemudian tadi kita menentang pernyataannya Pak BP gitu ya pada saat rancangan apa namanya rapat dengar pendapat umum itu kan sebetulnya jadi rahasia umum di mana apa namanya rasanya pemerintah juga harus perlu untuk mendorong ketua partai politik agar memerintahkan anggotanya itu untuk segera membahas rancangan undang-undang perampasan aset. Nah sebetulnya apa namanya momentum ketika presiden itu bicara dengan ketua parpol itu kan sudah ada begitu ya. Walaupun ada yang nggak diundang. Iya betul, walaupun ada yang nggak diundang, itu kan beberapa dipanggil ke Istana Negara begitu ya. Tapi kan pembahasannya bukan untuk mendorong rancangan undang-undang perampasan aset, tapi kan untuk membentuk koalisi pemilu tahun 2024. Nah ini kan inisiatifnya penting untuk dipertanyakan begitu. Iya, Inisiatif baiknya itu nggak hanya berhenti pada dokumen formalitas. Benar. Harusnya sih seperti itu. Iya, saya jadi apa? Jadi teringat gitu ya maksudnya soal cawe-cawe. Cawe-cawe ya, kenapa gak cawe-cawe juga di sini ya biar lebih kuat lagi gitu. Cawe-cawe dalam makna yang positif gitu ya. Positif gitu. Ya Pak Presiden yang terhormat. Karena gini juga apa namanya nggak bisa dilepaskan juga ya apa namanya kemunduran agenda pemberantasan korupsi sekarang itu juga apa namanya dari hasil rezim yang sekarang kita lihat misalnya dari undang-undang KPK yang direvisi lalu kemudian komitmen pemerintah ketika ada tes wawasan kebangsaan itu kan jadi seenggaknya jadi apa ya jadi bukti begitu ya jadi fakta bahwa presiden itu juga berkontribusi terhadap kemunduran pemberantasan korupsi di Indonesia. Bisa kita katakan catatan merah lah ya. Iya betul, rapor merah rezim ini gitu atau pemerintah ini. Apa namanya ya? Saya juga apa namanya? Kalau misalnya kita lihat perkembangan saat ini, gitu kan, dengan ada surprise, kemudian gonjang-ganjing transaksi mencurigakan itu kan salah satu faktor ya. Betul. Menurut saya itu juga salah satu faktor yang apa namanya mendorong ya banyak pihak untuk tiba-tiba peduli dan care untuk bahas undang-undang ini, mempercepat undang-undang ini.
Tapi apa namanya, eh, eh, dengan perkembangan sekarang, menurut saya tadi itu ada dibentuklah satu tim percepatan reformasi hukum. Ya. Nah, salah satunya kalau tidak salah ada poin atau tugas utamanya adalah untuk melakukan di bidang korupsi, pemberantasan korupsi, dan satu lagi tentang peradilan atau misalnya pembentukan undang-undang. Nah, itu gimana Mas dengan adanya tim percepatan? Iya, kalau dalam konteks tim percepatan reformasi hukum bentukan Kemenko Polhukam, itu apa namanya, kan timnya itu diisi oleh orang-orang yang punya kredibilitas lah ya, dari kalangan akademisi, masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, lalu kemudian iya, dua itulah yang paling penting, akademisi dan juga organisasi masyarakat sipil. Nah, sebetulnya sih kami sih berharap ya, tentu kita semua berharap bahwa tim bentukan Kemenko Polhukam ini, tim reformasi percepatan hukum ini bisa jadi stimulus begitu ya, bisa untuk mendorong agar kemudian iklim pemberantasan korupsi di Indonesia itu jauh lebih baik. Itu pasti sih, karena kalau kita bicara soal efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi, itu sebetulnya kita nggak hanya bicara pada substansi hukumnya aja atau regulasi yang kita punya saat ini, tapi juga soal kompetensi dari aparat penegak hukum. Nah, itu kan jadi dua PR yang kemudian harus didorong oleh tim percepatan reformasi penegakan hukum ini kan. Ya, berarti teknisnya apa yang bisa kita harapkan dari tim ini, harusnya yang bisa dilakukan mereka ya? Ya, berkoordinasi dengan KL terkait, karena itu jadi salah satu tupoksi mereka kan. Sebetulnya koordinasi itu saya sih berharap agar tidak hanya berhenti pada lembar rekomendasi begitu ya, tapi juga dorongan agar rekomendasi itu bisa dijalankan. Kira-kira ya itu tadi ya, paling tantangan utamanya adalah berarti kan teknisnya kita tim ini harapannya bisa berdampak gitu, tapi tidak selesai di lembar rekomendasi gitu. Betul. Ya. Nah, sebelum kita lebih jauh bahas lebih lanjut, kita akan break dulu sebentar karena kita perlu mengisi energi dengan mengopi dulu dan ngeteh gitu ya. Oke.